Selamat pagi para hadirin sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Semoga kita selalu dalam keadaan sehat dan dijauhkan dari penyakit. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan tentang COVID-19 yang masih berlangsung sampai saat ini. Pandemi COVID-19 masih berlangsung. Setiap orang mesti memperketat protokol kesehatan agar tidak terinfeksi virus yang semakin mudah menular. Seperti penyakit pernafasan lainnya, COVID-19 dapat menyebabkan gejala ringan termasuk pilek, sakit tenggorokan, batuk, serta demam. Sekitar 80% kasus dapat pulih tanpa perlu perawatan khusus. Dan sekitar 1 dari setiap 6 orang mungkin akan menderita sakit yang lebih parah, disertai kesulitan bernafas yang biasanya muncul bertahap. Walaupun angka kematian penyakit ini masih terbilang rendah, namun bagi orang yang berusia lanjut dan orang-orang dengan kondisi medis yang sudah ada sebelumnya, seperti diabetes, tekanan darah tinggi, dan penyakit jantung, mereka biasanya lebih rentan untuk menjadi sakit parah. Penyakit ini dapat menyebar melalui tetesan kecil atau droplet dari hidung atau mulut pada saat batuk dan bersin. Lalu droplet tersebut jatuh pada benda di sekitarnya. Kemudian, jika ada orang lain menyentuh barang yang sudah terkontaminasi tersebut, lalu orang itu menyentuh mata, hidung, atau mulut, maka orang itu dapat terinfeksi virus COVID-19. Atau bisa juga seseorang terinfeksi COVID-19 ketika tanpa sengaja menghirup droplet dari penderita COVID-19. Sejumlah studi menunjukkan virus corona terus bermutasi. Hasil mutasi ini menyebabkan virus semakin mudah menular dan menginfeksi tubuh dengan gejala yang lebih parah. Beberapa varian baru hasil mutasi virus corona diantaranya yaitu varian Delta, varian Alpha, varian Gamma, dan varian Lambda. Melakukan pencegahan COVID-19 menjadi hal yang penting dan harus dilakukan oleh setiap orang. Pencegahan akan membantu memutus mata rantai penularan dan menyelamatkan diri serta keluarga dari infeksi virus. Salah satu upaya yang bisa kita lakukan yaitu dengan sering-sering mencuci tangan dengan sabun dan air mengalir hingga bersih. Lalu menghindari menyentuh wajah, hidung, serta mulut saat tangan dalam keadaan kotor dan belum dicuci. Menutup hidung dan mulut ketika batuk atau bersin, lalu mengkonsumsi vitamin untuk meningkatkan daya tahan tubuh. Dan juga salah satu cara mencegah COVID-19 yang efektif adalah dengan melakukan vaksinasi. Vaksinasi dilakukan bertujuan untuk membuat sistem kekebalan tubuh seseorang mampu mengenali dan dengan cepat melawan bakteri atau virus penyebab infeksi. Tujuan yang ingin dicapai dengan pemberian vaksin COVID-19 adalah menurunnya angka kesakitan atau angka kematian akibat virus ini. Studi menunjukkan orang yang sudah divaksin lebih kecil kemungkinan terinfeksi dibandingkan orang yang belum vaksin. Jika terinfeksi, orang yang sudah vaksin cenderung mengalami gejala yang ringan ketimbang orang yang belum divaksin. Selain itu, vaksinasi COVID juga bertujuan untuk mendorong terbentuknya herd immunity atau kekebalan kelompok. Hal ini penting karena ada sebagian orang yang tidak bisa divaksinasi karena alasan tertentu. Orang yang tidak dianjurkan untuk menerima vaksin atau tidak menjadi prioritas untuk vaksin COVID-19 antara lain anak-anak atau remaja berusia di bawah 18 tahun dan orang yang menderita penyakit seperti diabetes atau hipertensi yang tidak terkontrol. Jadi, dengan mendapatkan vaksin COVID-19, Anda tidak hanya melindungi diri sendiri, tapi juga orang-orang di sekitar Anda yang belum memiliki kekebalan terhadap virus COVID-19. Vaksin COVID-19 diharapkan bisa menjadi solusi
untuk menyudahi pandemi yang telah memakan banyak korban jiwa serta melumpuhkan aktivitas masyarakat. Dan partisipasi kita dalam program vaksinasi ini akan sangat membantu pemulihan kondisi negara kita. Mungkin sekian yang dapat saya sampaikan. Semoga apa yang saya sampaikan dapat memberikan manfaat untuk kita semua dan kita selalu diberi kesehatan serta dijauhkan dari segala macam penyakit. Semoga kita dapat mengambil pelajaran atas pandemi COVID-19 ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.